Nah, kalau kecepatan dalam matematika, kecepatan itu dilambangkan dengan huruf V. Huruf V ini dibacanya kecepatan. Rumusnya untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T. V ini adalah kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Satuannya nanti adalah kilometer per jam, atau bisa juga meter per detik, atau bisa juga meter per menit. Sedangkan kalau yang kalian disuruh cari itu adalah, misalnya yang disuruh cari itu adalah jarak itu tadi kan S. S itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. S itu kecepatan dikali waktu, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. S sama dengan V kali T. Lalu kalau yang ditanya adalah T-nya atau waktunya, cara mencarinya adalah S per T. S per V. Kalau yang ditanya waktunya, maka cara mencarinya adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, nanti kalau kita masuk ke soal nanti akan lebih mudah. Ini saja dulu yang harus kalian tahu, bahwa rumus untuk mencari kecepatan itu sama dengan V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Lalu kalau yang disuruh cari atau yang ditanyakan adalah jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu, atau kecepatan itu V, T itu waktu. Kalau yang ditanya T atau waktu, cara mencarinya adalah jarak dibagi kecepatan, S dibagi V. Satuannya kecepatan itu bisa kilometer per jam, meter per detik, atau meter per menit. Misalnya kita mengerjakan, ada contoh soal di LKS kalian ya. Contoh soal di LKS kalian, ini ada contoh. Ferry pergi bersama ayah dari Solo menuju Semarang dengan mengendarai motor. Jika perjalanan mereka berlangsung selama 2 jam dan jarak antara Solo dan Semarang 100 km, berapa kecepatan mobil yang dikendarai ayah? Nah, yang harus kalian pertama kali kerjakan adalah tulis dulu nomor 1 ya. Kita jawab nomor 1. Tulis, ini harus kalian kerjakan seperti langkah ibu. Tulis diketahui. Apa saja yang kalian ketahui? Tadi dari sini, dari cerita ini yang kita dapatkan informasi apa? Bahwa ayah melakukan perjalanan selama 2 jam. Berarti kalau selama 2 jam itu yang diketahui apa? Waktu ya. Waktu itu T. Tulis T sama dengan 2 jam. Apalagi yang kita ketahui dari soal ini? Jarak antara Solo Semarang 100 km. Berarti diketahui jarak. Jarak tadi disimbolkan dengan huruf apa? Jarak itu S. S-nya berapa? 100 km. Tahu ya? T itu adalah waktu. Waktunya dari mana kita dapatkan 2 jam nih? Dari sini. Perjalanan mereka berlangsung selama 2 jam. Berarti ini waktu. Tulis T itu kan waktu 2 jam. Terus jarak antara Solo Semarang 100 km. Jarak kan berarti tadi jarak itu S. Tulis S sama dengan 100 km. Ada lagi? Sudah ya, itu saja informasinya. Sudah tulis diketahui T 2 jam, S 100 km. Sekarang tulis di bawahnya, ditanya. Apa yang ditanyakan di soal ini? Nih pertanyaannya. Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah? Jadi yang ditanya itu kecepatan. Kecepatan tadi disimbolkan dengan huruf apa? V sama dengan titik-titik. Jadi yang diketahui T, S, yang ditanya adalah V. Sekarang cara jawabnya. Jawab. Karena yang ditanya adalah V atau kecepatan, pakai rumus ini. V sama dengan S per T. S-nya tadi berapa? Masukkan. S-nya 100. Terus per. T-nya berapa? T-nya tadi 2. Sama dengan 100 dibagi 2 berapa? 50. 50 apa? Ini kilometer per jam. Harus ada satuan ininya ya. Dah, selesai. Contoh yang kedua. Soal yang kedua, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 48 km per jam selama 3 jam 45 menit. Berapa jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut? Tulis sama. Nomor 2, diketahui.
Yang diketahui apa pertama? Nih, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 48 km per jam. Jadi yang diketahui adalah kecepatan. Tadi kecepatan rumusnya apa? V sama dengan berapa tadi V-nya kecepatannya? 48 km per jam. Terus apalagi yang diketahui? Selama 3 jam 45 menit. Berarti itu apa itu? Waktu ya. Tulis T karena waktu itu dilambangkan dengan T. 3 jam 45 menit. Nah, sampai di sini jangan dilanjut dulu karena kita lihat satuannya kecepatan itu kan kilometer per jam. Sedangkan di sini satuannya 3 jam 45 menit waktunya. Jadi yang menit ini harus kita rubah juga menjadi jam. Berapa? 45 menit itu berapa jam? Masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Cara merubahnya adalah 45 per 1 menit itu berapa? 1 jam itu berapa menit? 60. 45 per 60. Ini sama-sama dibagi berapa? Bisa habis. Sama-sama dibagi 15 ya. Sama-sama dibagi 15. 45 dibagi 15 itu hasilnya 3. 60 dibagi 15 itu hasilnya 4. Jadi 45 menit, ini menit, kita rubah menjadi jam, menjadi 3/4 jam. Jadi satuan waktunya kalau tadi di soal itu selama 3 jam 45 menit, maka sekarang yang diketahui jangan lagi ditulis 3 jam 45 menit, tapi 3/4 jam. 3 jam, ini yang 45 menit tadi sudah kita rubah juga menjadi jam. 45 menit itu sama dengan 3/4 jam. Jadi total waktunya adalah 3/4 jam. Lanjut, ditanya. Apa yang ditanyakan di soal? Berapa jarak yang telah ditempuh sepeda motor tersebut? Yang ditanya berarti jarak. Jarak tadi satuannya apa? S sama dengan titik-titik. Selanjutnya yang ditanya tadi adalah kecepatan ya. Masih ingat gimana caranya mencari kecepatan? Jawab. Kecepatan itu dilambangkan dengan S. S sama dengan V kali T. Tadi V-nya di atas berapa? 48 kali T-nya berapa? Jangan yang ditulis 3 jam 45 menit ya. Ini sudah kita rubah kan? Ini sudah kita rubah jadi jam, ini juga jadi jam. Jadi ini 3/4. Gimana? 48 kali 3 kali 4 12. 12 ditambah 4 15/4. Sama dengan ini dijadikan per 1. Sama-sama dibagi ya. 48 ini dibagi 4. 48 dibagi 4 hasilnya 12. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 12 kali 15. Ini 1 dikali 1 kan hasilnya 1. Berapa 12 dikali 15? 12 dikali 15 hasilnya 180. Satuannya apa? Kilometer.